Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus dan kehidupan yang penuh berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam perjalanan spiritual umat Islam, doa merupakan pilar utama yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta, menjadi jembatan antara sang hamba dan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun, dalam kebersamaan yang begitu dekat, terdapat aturan dan tata krama yang harus diikuti agar komunikasi tersebut berjalan dengan harmonis dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui pembahasan ini, kita akan menjelajahi landasan agama yang menunjukkan apa yang dilarang dalam berdoa menurut ajaran Islam, sekaligus mengungkapkan nasihat-nasihat bijak yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam menyusun doa yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks keagamaan yang kaya akan hikmah, kita akan memahami bahwa doa bukanlah sekedar rangkaian kata-kata, tapi sebuah ungkapan yang mendalam dari hati yang penuh iman dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Dengan menghindari ucapan-ucapan yang dianggap haram dalam doa, kita dapat meneguhkan hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala serta meraih berkah dan hikmatnya dengan lebih bermakna. Mari bersama-sama kita telusuri arahan Islam tentang doa yang benar dan sabda-sabda Rasulullah yang mengarahkan umatnya pada tata krama yang sesuai dalam beribadah. Dengan demikian, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tulus dan diterima, serta menjalani kehidupan spiritual yang lebih berarti dan bermakna. Ada sejumlah larangan dalam berdoa, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dilakukan secara berlebih-lebihan. Berdoa termasuk anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Anjuran untuk berdoa ini termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Ghafur ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sungguhnya aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan sebagian dari karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajurkan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya, dan dia menjamin akan memperkenankan permintaan mereka. Para ulama dalam kitabnya menyebutkan ada sejumlah adab dalam berdoa, termasuk diantaranya larangan ketika berdoa. Hal-hal yang dilarang dalam berdoa, mengutip kitab Syarah Wisyanul Muslim karya Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad, berikut hal-hal yang dilarang dalam berdoa. Yang pertama,
minta disegerakan hukuman di dunia. Larangan dalam berdoa yang pertama adalah memohon disegerakan suatu hukuman di dunia, bagaimana disebutkan dalam riwayat yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang dari kaum muslimin yang sudah kurus laksana seekor anak ayam. Bertanya kepadanya, apakah kamu sudah berdoa memohon sesuatu atau meminta kepadanya? Ia menjawab, ya, aku telah mengatakan, ya Allah, apa yang telah engkau tentukan hukumanku di akhirat, tolong segerakanlah hal itu untukku di dunia. Beliau bersabda, Maha suci Allah, kamu tidak akan sanggup memikulnya atau tidak akan bisa. Bukankah sebaiknya kamu berdoa saja, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, setelah beliau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu kemudian sembuh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam berdoa. Larangan yang kedua adalah berlebih-lebihan dalam berdoa. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an berkata, sesungguhnya ia mendengar putranya berdoa, ya Allah, aku memohon istana putih di sebelah kanan surga ketika nanti aku memasukinya. Ia berkata, wahai putraku, mohonlah surga kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dan berlindunglah kepadanya dari api neraka. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada suatu kaum yang melebih-lebihkan dalam berdoa dan bersuci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Yang ketiga, berdoa demi suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Umat Islam juga dilarang berdoa demi suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang hamba selalu akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Asalkan ia tidak terburu-buru dikabulkan. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru? Beliau bersabda, ia mengatakan, sungguh aku sudah berdoa, tetapi aku melihat doaku belum dikabulkan. Sehingga pada saat itu ia merasa bosan lalu enggan berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mendoakan supaya celaka. Selanjutnya, larangan mendoakan kecelakaan atas diri sendiri, anak-anak, para pelayan dan harta benda. Hal ini bersandar pada sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap dirimu sendiri. Janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap anak-anakmu. Janganlah berdoa yang tidak baik terhadap pelayananmu. Dan janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap harta bendamu. Janganlah kalian menempatkan waktu di mana pemberian diperoleh dari sisi Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, lalu Dia mengabulkan doa kalian itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Muslim. Yang kelima, mengharap-harap kematian karena menderita. Larangan dalam berdoa lainnya adalah mengharap-harap datangnya kematian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharap-harap mati karena penderitaan yang menimpanya. Seandainya ia terpaksa harus menginginkan mati, hendaklah ia berdoa, ya Allah, lanjutkanlah hidupku ini kalau memang itu yang terbaik bagiku, dan matikanlah aku kalau memang itu yang terbaik bagiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam penutup yang mendalam ini, mari kita merenung bersama tentang urgensi memahami ajaran Islam terkait doa yang sahih dan terkabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui pembahasan tentang ucapan haram dalam doa dan petunjuk Rasulullah, kita telah diberi bekal berharga untuk mengarungi perjalanan spiritual yang lebih bermakna dan mendalam. Dalam setiap ungkapan doa,
terdapat kekuatan besar yang bisa memengaruhi takdir dan pertemuan kita dengannya. Oleh karena itu, memperhatikan tata krama yang diajarkan oleh Islam adalah langkah awal yang penting dalam membangun hubungan spiritual yang kuat dan berarti dengan Sang Pencipta. Dengan menghindari ucapan-ucapan haram dalam doa, kita memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun semakin menyadari pentingnya menjaga hati dan lisan dalam setiap doa yang kita panjatkan. Karena itulah wujud pengabdian dan kepatuhan kita sebagai hambanya. Semoga melalui konten ini kita semua dapat lebih bijak dalam menyusun doa, menghindari ucapan-ucapan yang tidak diperkenankan, dan menjalani kehidupan spiritual yang lebih mendalam dan berkah. Mari terus berupaya untuk menjadi hamba yang taat dan menerima petunjuknya dengan tulus, sehingga doa-doa kita senantiasa didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa berkah dan rahmatnya dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah menyertai dalam perjalanan ini. Semoga kita selalu berada di bawah lindungannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan keliru, karena saya sebagai manusia tempat salah dan khilaf. Jika ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berfaedah untuk semua sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.